Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu. Nama Ibu Anindya Nur Amalia. Kalian bisa memanggil Ibu, Ibu Anin atau Ibu Anindya. Sekian perkenalan dari Ibu, tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, persiapkan dulu alat tulis kalian. Siapkan ballpoint, pensil, dan juga buku tulis untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada media yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anak, sebelum kita belajar, apa yang harus kita lakukan? Ya, benar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa yuk, berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Kita akan belajar tentang pola lantai, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Anak-anak, warisan budaya apa saja yang kalian tahu? Coba sebutkan. Tentunya Indonesia itu mempunyai banyak sekali warisan budaya. Bisa berupa warisan budaya kesenian misalnya. Ada kesenian tentang tari tradisional, ada juga tentang musik atau lagu tradisional, ada alat musik tradisional, ada pakaian tradisional. Bahkan warisan budaya dapat berupa upacara adat, misalnya sekaten itu termasuk acara adat yang masih ada sampai sekarang. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tarian. Ya, apa saja tarian tradisional yang kalian tahu? Coba sebutkan. Banyak loh. Ada tari kipas, ada tari saman, ada tari jaipong, ada tari apa lagi? Ada tari reog. Ada juga tari topeng dan tari skapur silih dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kekayaan budaya di Indonesia juga menjadi magnet dan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar pola lantai dalam tari kreasi tradisional, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengamati kelompok penari yang sedang menari? Siapa yang pernah? Nah, dalam sebuah tarian terdapat pola atau garis tertentu yang dilakukan penari untuk berubah posisi. Nah, hal tersebut disebut pola lantai. Tahukah kalian apa itu pola lantai? Nah, mari kita pelajari. Pola lantai yaitu garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Nah, pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Nah, ini ya, misalnya ada beberapa contoh. Ini adalah pola lantai. Pola lantai yang dilalui oleh seorang penari. Ada yang A, misalnya penari bergerak melalui garis lurus ke depan, ada yang diagonal, kemudian yang ketiga itu garis horizontal, ada juga garis diagonal lagi tapi ke dalam. Yang ke E adalah garis lurus ke depan, lalu yang ke F itu adalah penari bergerak melalui garis lingkaran. Nah, yang F ini contohnya pada tarian tari lenggong. Nah, ini mereka itu berputar satu sama lain. Nah, bentuk-bentuk pola lantai itu ada dua. Yang pertama adalah pola garis lurus dan juga pola garis lengkung. Nah, ini garis lurus itu ada horizontal, diagonal, ada zigzag, segitiga, segi empat, segi lima, dan garis lurus ke depan. Lalu yang pola garis lengkung itu ada lingkaran, angka 8, lengkung ke depan, dan lengkung ke belakang. Seperti apa ya bentuknya? Sama-sama. Nah, ini misalnya yang pertama. Ini masih dalam pola garis lurus. Yang pertama tari saman itu termasuk pola horizontal. Yang kedua ini adalah polanya zigzag membentuk seperti huruf Z. Atau kalau dari samping itu seperti huruf apa anak-anak? Huruf N kapital. Nah, selanjutnya ini ada pola yang diagonal. Pola diagonal itu sedikit menyerong ke dalam, bisa juga menyerong ke luar. Lalu selanjutnya ada pola segi empat. Nah, segi empat ini bisa juga 5 orang, bisa juga 4 orang atau 6.
Nah, ini masih pola garis lurus, yaitu lurus ke depan, jadi vertikal. Nah, seperti yang ada pada gambar. Lalu selanjutnya adalah pola segi 5. Nah, bisa dilihat ya, polanya itu segi 5. Yang belakang dua orang itu agak ke dalam posisinya, sedangkan yang kedua di barisan nomor 2 itu agak ke tepi atau di sebelah luar. Nah, selanjutnya yang kedua ini pola garis lengkung, misalnya lengkung ke depan seperti ini. Nah, ini untuk yang lengkung ke belakang. Nah, terlihat ya perbedaannya, lengkung ke depan dan lengkung ke belakang. Ada juga ini ya Pak anak-anak, ada pola garis lingkaran. Sekarang anak-anak coba amati video berikut. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengamati video tentang salah satu tarian. Tarian apa anak-anak? Yaitu tarian Manuk Dadali. Nah, berdasarkan video tadi, kalian harus menyelesaikan misi pertama, yaitu menuliskan dan gambarkan 2 macam pola lantai. Lalu yang kedua, peragakanlah 2 gerakan dalam tarian tersebut. Jadi tugasnya ada 2 ya. Selanjutnya, nah, anak-anak, keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia itu menjadi magnet bagi para wisatawan. Nah, keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia itu menjadi daya tarik juga bagi wisatawan. Nah, sekarang coba amati gambar atau kata yang Ibu lingkali ini, yaitu ada magnet dan juga ada daya tarik. Nah, anak-anak, apa hubungannya magnet dan daya tarik? Ada yang tahu? Nah, kita akan belajar. Nah, anak-anak, sekarang coba amati video percobaan berikut ini. Nah, di sini ada sebuah magnet. Ada sebuah magnet yang mempunyai 2 kutub. Di sini ada juga sebuah apa anak-anak? Ada apa saja? Ada pensil, ada daun, ada peniti, ada jarum pentul, dan yang terakhir itu ada batu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan percobaan. Nah, yang pertama, dekatkan pensil dengan magnet. Nah, amati yang terjadi pada setiap langkah kegiatan. Kita coba dekatkan satu persatu pada benda tersebut. Nah, yang pertama tadi dekatkan dengan daun, pensil, peniti, jarum pentul, dan batu. Amati apa yang terjadi. Nah, coba amati mana saja yang menempel pada magnet dan mana saja yang tidak. Sudah diamati ya? Nah, berikutnya, pada misi 2 ini, kerjakan 4 soal berdasarkan video percobaan tadi. Sudah ya dikerjakan? Ini ada pada LKPD halaman 3. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang gaya magnet. Nah, magnet itu mempunyai 2 ujung yang berlawanan yang disebut kutub selatan dan kutub utara. Nah, interaksi 2 buah magnet, misalnya dengan didekatkan, akan menimbulkan sebuah gaya, yaitu gaya apa? Gaya magnet. Nah, jadi gaya magnet itulah gaya yang dihasilkan ketika 2 magnet atau lebih sering berinteraksi. Nah, ini adalah sifat-sifat kutub magnet yang pertama. Ketika kita mendekatkan 2 kutub magnet yang berbeda atau berlainan,
maka magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Misalnya seperti ini. Nah, mereka akan saling tarik-menarik. Lalu yang kedua, ketika kita mendekatkan magnet yang kutubnya sama, misalnya U dengan U, atau kita mendekatkan dua warna merah itu, yang terjadi akan saling tolak-menolak. Nah, seperti ini. Jadi kalau kutubnya itu sejenis akan tolak-menolak. Nah, ini adalah percobaan kedua. Nah, di sini ada dua buah magnet yang mempunyai kutub selatan dan kutub utara. Kita coba dekatkan. Nah, ini apa yang terjadi anak-anak ketika mendekatkan magnet dengan kutub yang sama? Akan tolak-menolak. Sekarang kalau berbeda kutubnya, ya akan saling tarik-menarik. Nah, sudah terbukti ya anak-anak. Manfaat gaya magnet. Yang pertama, ini gambar apa anak-anak? Ada gambar kompas. Nah, magnet ini berfungsi untuk membuat kompas. Nah, yang merah ini biasanya dibuat dari magnet yang akan menunjukkan arah utara atau north. Kemudian yang kedua, ada pada ujung obeng. Nah, seperti ini. Fungsinya untuk apa? Agar ketika kita akan memasang paku, pakunya itu tidak akan bergeser. Lalu yang ketiga ini apa anak-anak? Ya, untuk mengangkat paku di jalan. Kita bisa menggunakan magnet. Ada juga untuk mengangkat logam berat. Nah, semakin berat logam yang diangkat, semakin berat dan semakin kuat juga magnet yang digunakan. Lalu ini, siapa yang punya tempat pensil seperti ini? Iya, ini digunakan untuk pengunci tempat pensil. Anak-anak coba sekarang amati gambar tersebut. Ada pohon apa ya? Ada pohon apel. Nah, anak-anak, mengapa apel itu dapat terjatuh dari pohon? Kira-kira apa ya penyebabnya? Iya, bisa jadi karena apel sudah matang, Bu. Benar. Tapi kenapa jatuhnya ke bawah anak-anak? Kenapa tidak jatuh itu ke atas? Karena adanya tarik-menarik dari bumi atau adanya gaya gravitasi bumi. Nah, anak-anak, kerjakan dulu misi 3. Di sini kita akan melakukan suatu percobaan. Yang dibutuhkan adalah satu buah koin. Nah, coba koin itu kalian lemparkan ke atas. Nah, kemudian catatlah hasil yang terjadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD halaman 4. Nah, ini anak-anak. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Nah, gaya gravitasi ini menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi atau tetap pada tempatnya. Anak-anak, gaya gravitasi itu sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi atau tetap pada tempatnya. Apa ya yang terjadi jika tidak ada gaya gravitasi? Apa coba? Ya, mungkin benda-benda itu akan melayang, bahkan terbang ke luar angkasa. Bahkan kita juga akan melayang dan terbang keluar angkasa dan tidak bisa kembali ke bumi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini yang terjadi bila tidak ada gaya gravitasi. Kita akan melayang, mobil pun melayang, bahkan pohon pun juga melayang, rumah melayang, bus pun melayang. Nah, itu adalah yang terjadi jika tidak ada gaya gravitasi. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi kita sudah belajar tentang pola lantai. Ada pola lantai yang anak-anak yang melengkung, ada juga yang lurus, ada juga gaya magnet, manfaatnya, dan juga kita sudah belajar tentang mengamati percobaan. Kita juga belajar tentang gaya gravitasi. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah kalian senang? Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Jika ada, boleh WA ke Ibu Guru ya. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal latihan evaluasi pada LKPD halaman 5. Nah, di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Ya, terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.